seiring sebenarnya biqabdil ulama itu adalah salah satu cara. Intinya apa? Ilmu ini sedikit demi sedikit akan berkurang, diambil oleh Allah Al-Alim yang maha memiliki ilmu, sampai nanti pada suatu waktu la yaqdiru hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sehingga mereka tidak lagi menguasai sedikit pun dari ilmu. Pernyataan Nabi. Nah, mendengarkan itu, di antara jamaah sahabat yang hadir bersama Rasul ada seorang Ansar namanya Ziyad bin Labid namanya. Ziyad bin Labid Al-Ansari. Mendengarkan pernyataan Rasul, sabda Rasulullah, ada yang berkata, namanya istifsar, minta penjelasan lebih lanjut kepada Rasul dengan bertanya, kaifa yuhtalasul ilmu minna wa qad qara'na al-Qur'ana wa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Kata Ziyad bin Labid Al-Ansari radhiyallahu an, kaifa yukhtalas, bagaimana akan diambil secara diam-diam al-ilmu minna, ilmu itu dari kami, wa qad qara'na al-Qur'an, sungguhnya kami telah membaca Al-Quran, dan sumber ilmu itu adalah Al-Quranul Karim, kami membacanya. Wallahi, maka demi Allah, kata Ziyad, lanaqra'annah, selama ini kami telah membacanya, dan demi Allah kami akan terus membacanya. Walanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana, dan kami terus akan membacakannya, mengajarkan membacakannya kepada istri-istri dan anak-anak. Bagaimana ilmu akan hilang, bagaimana ilmu akan diambil, kata Ziyad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan komentar Ziyad bin Labid Al-Ansari, apa kata Nabi? Faqala thaqilatka ummuk, adalah pernyataan yang menunjukkan apa? Sikap sayang menyayangkan, sayang dan menyayangkan. Kalau bahasa awaknya, tak mau sangko kehilangan engkau ibumu, malang ibumu punya anak sepertimu ini, wahai Ziyad. In kuntu la'udduka min fuqaha'i ahlil Madinah. Kalau begini engkau memahami, malang ibu engkau punya anak seperti engkau ini, wahai Ziyad. Meskipun aku menganggap engkau adalah di antara orang-orang yang faqih dari penduduk Madinah, tapi nampaknya engkau tidak faham, kira-kira begitu. Kata Nabi begitu pada Ziyad, malang ini ibu engkau punya anak seperti engkau. Walaupun engkau termasuk orang yang ahli, ya, dipandang oleh Rasul termasuk yang faqih, tapi tampaknya Ziyad tidak faham. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan. Apa kata beliau? Hadhihi Taurah wal Injil. Taurat ini dan Injil. Hadhihi itu bukan berarti menunjukkan ada di hadapan beliau, tapi untuk menegaskan, bukankah Taurat dan Injil itu indal Yahud wan Nasara, ada bersama orang Yahudi dan orang Nasrani? Artinya apa? Ketika Musa alaihissalam wafat, di tangan umatnya ada Taurat. Ketika Isa alaihissalam diangkat, di tangan pengikut beliau ada Injil. Famadza tughni anhum, apa yang bisa diberi, yang bisa disuguhkan oleh Taurat dan Injil itu kepada mereka?
Jadi keberadaan, seolah-olah kalau kita mau jelaskan maksud Rasul, keberadaan kitab saja di tengah kita tidak menjadi jaminan ilmu itu ada di tengah kita. Toh kitab Taurat ada di tangan orang Yahudi, akhirnya mereka apa? Lalu mereka campakkan belakang punggung mereka. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma ja'ahum rasulun innillah musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Datang rasul dari sisi Allah yang akan membuktikan kebenaran kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Apa yang terjadi? Kitab yang ada di tangan mereka itu mereka campakkan ke belakang mereka, mereka tinggalkan. Jadi itu yang disayangkan oleh Rasul kepada Ziyad bin Labid. Artinya apa? Seolah-olah Ziyad menjadikan kitab itu jaminan ilmu tadi. Tidak. Walaupun kitab itu ada, Al-Quran ada di tengah kita, apakah berarti ilmu menjadi jaminan tetap ada bersama kita? Karena itu ambil peringatannya, ambil nasihatnya, ambil pelajarannya. Jangan mengandalkan dia banyak tersusun. Makanya sedih juga kalau Quran itu semenjak di Bali, sejak diterima sampai kini rancak-rancak model itu tuh. Maaf, saya batuk. Ha? Famadha tughni anhum? Apakah kitab itu bisa membela mereka, bisa mempertahankan ilmu agar ada pada mereka dan tidak. Begitu juga nanti Al-Quran. Nah, artinya apa? Ini peringatan Rasulullah kepada kita kalau kita tidak segera ngambil maknanya, ngambil petunjuknya, bisa semakin cepat proses hilangnya keilmuan dari itu. Ini tidak jaminan ada kitab di tengah kita kemudian kita berilmu. Lihat bagaimana halal dan haram tidak dipedulikan orang hari ini. Maka tidak ada petunjuk Al-Quran tentang halal dan haram. Ada. Tapi tidak ada gunanya bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa kitab sucinya Al-Quranul Karim. Walaupun berulang kali diingatkan oleh para da'i, nanti di kubur akan ditanya apa kitabmu. Nah, jadi itu tidak jadi jaminan kalau hanya keberadaannya saja. Sebagaimana dulu orang Yahudi, orang Nasrani, bersama mereka ada kitab yang ditinggalkan oleh Nabi mereka, tapi ternyata mereka jauh dari ilmu, dari petunjuk. Karena itu jangan hanya sekedar dibaca. Membaca itu perlu, sangat penting. Tetapi maksud dari membaca itu adalah memahami petunjuk, menjadikan dia sebagai hudan. Setelah dia kita fahami sebagai petunjuk, mengarahkan kita ke jalan Allah, ke jalan yang benar, apalagi tugas kita mengamalkannya. Jadi pandai membaca itu baru langkah pertama, itu berinteraksi dengan Al-Quran. Pandai membaca. Menghafal itu langkah kedua, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Langkah berikutnya apa lagi? Memahami maksud, memahami petunjuk yang ada di dalam. Langkah ketiga itu. Langkah keempat apa lagi? Nah, mengamalkan petunjuk.
Nah, barulah orang itu bersama dengan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi saya ingat ya, tahun 2001 dahulu kita merumuskan peraturan daerah Kabupaten Solok dari baca tulis Al-Quran. Senang kawan-kawan, para ulama, para da'i waktu itu. Bahkan ya, karena kepercayaan waktu itu pada para ulama, diserahkan sampai juknisnya susun oleh ulama. Susun di Convention Hall. Di pinggir Danau Diateh, Jalan Panjang. Saya ingat betul, ini apa yang kita senang? Kawan-kawan mengatakanlah berhasil wak kau. Ya, berhasil, tapi ini bukan langkah akhir, ini baru melangkah pertama. Pun kalau lain diindahkan, membaca Al-Quran itu langkah. Iqra. Nilai mengerti tidak dan dibaca itu apa? Makanya kalau saya ingat langkah awal dari jamaah ini dahulu, Masurau ini, apa kajian pertama? Kajian tafsir. Kenapa dari situ kita mulai dahulu? Supaya kita bisa faham petunjuk Allah yang setiap hari Sabtu tafsir. Nah, setelah kita faham dan memahami apa yang dimaksud dalam ayat tersebut dalam kitabnya, kita terus mengamalkannya. Jadi keberadaannya saja tidak jadi jaminan. Apalagi keberadaannya jadi pajangan pula, tambah parah. Panggalo nenek tadi cerita ke Quran paragi angku. Ketika nikah nenek dulu. Aku rancak je nenek, tak baca-baca tu. Nah, kemudian setelah selesai hadis ini diterima, yang menerima dari sahabat ini namanya Jubair bin Nufair. Nah, ini lihat bagaimana tradisi keilmuan. Jadi tradisi keilmuan itu saya tidak menemukan di generasi awal itu orang menjadi fanatik kepada seorang guru. Sekarang kan ada pula orang yang ingin mengurung jamaah bersamanya saja. Kalau ngaji jambo jangan ngaji jenah lain gitu ya. Suruh orang berbaiat kadang kepada dia berbagai macam. Dialah yang gurunya, yang lain bukan guru dia. Gitu. Kalau berbeda orang lain juga gurunya, guru orang lain itu diburuk-burukkannya. Banyak yang seperti itu. Saya berharap jamaah semakin cerdas di dalam menyikapi berbagai situasi dan kondisi yang ada. Nah, coba lihat bagaimana Jubair. Dia kan sudah dapat nih riwayat dari Abu Darda. Ini cerita Abu Darda dari Nabi SAW. Kemudian Jubair ini bertemu dengan Ubadah ibn Samit. Sahabat juga. Tampaknya dua orang ini sama-sama hadir dalam majlis ketika Nabi mengatakan pernyataan tersebut. Falaqitu, kata Jubair, aku berjumpa dengan Ubadah ibn Samit. Qultu, aku berkata kepada Ubadah. Jadi tidak tersinggung. Lo Abu Darda ketika muridku bertanya lo kena lain dah.
Nah, begitu tradisi keilmuan. Jadi kalau ada yang menggeser-geser menjadi fanatik hanya kepada satu kelompok, padahal itu hanya perbedaan dalam perkara furu' di dalam pemahaman, itu bukan tradisi ilmiah yang diwariskan oleh para sahabat. Lihatlah ini. Jubair tadi sudah dengar hadis tadi dari Abu Darda. Kemudian dia bertemu dengan sahabat lain. Siapa itu? Ubadah ibn Samit. Qultu, aku berkata kepada Ubadah, kata Jubair, nah, ala tasma'u ila ma yaqulu akhuk Abu Darda fa akhbartuhu billadhi qalahu Abu Darda. Hai Ubadah, apakah engkau tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara engkau Abu Darda? Maka aku beritakan kepadanya cerita yang disampaikan Abu Darda tadi. Duduk bersama Nabi, Nabi memandang ke langit, kemudian tundukkan kepala, kemudian berkata, inilah tiba saatnya ilmu diambil secara diam-diam dari manusia, diceritakan oleh Jubair. Kepada siapa? Kepada Abu Darda. Kepada Ubadah ibn Samit. Cerita apa? Cerita yang disampaikan oleh Abu Darda. Ini dua orang sahabat. Nah, muridnya bertanya mendengarkan kaji dari Abu Darda, kemudian dia konfirmasi kepada Ubadah ibn Samit. Apa kata Ubadah setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Abu Darda? Qala sadaqa. Kata Ubadah, benar Abu Darda. Benar dia. Qala sadaqa Abu Darda. Nah, kemudian in syi'ta, jika engkau mau wahai Jubair, la uhadditsannak, aku akan beritakan kepadamu, aku akan sampaikan kepadamu, aku akan ceritakan kepadamu bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Apa ilmu pertama? Aku akan ceritakan kepadamu tentang apa? Tentang awal ilmu. Ilmu pertama yang diangkat dari manusia. Tadi kan ceritanya ilmu diambil secara diam-diam. Mau tahu enggak engkau? Apa yang pertama yang akan ditarik tanpa disadari? Kata Ubadah, al-khusyu', kekhusyukan. Akan itu